Halo juragan-juraganku, para pecinta ikan diskus khususnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik ikannya dan juga orangnya ya. Di video kali ini, saya akan melakukan proses penggantian media filter talang di akuarium ukuran 1 meter. Bisa juragan lihat, sebelumnya saya setting filter talang dengan media biobol di lapisan pertama untuk tempat masuk air. Kemudian di lapisan kedua saya menggunakan batu apung dan saya tumbuk dengan kulit kerang juga. Kemudian di lapisan ketiga saya menggunakan biofoam, dan yang terakhir saya menggunakan lampu UV. Saya merubah tatanan media filter talang ini karena saya kurang puas dengan hasil sebelumnya. Mari kita simak bersama setting filter akuarium 1 meter menggunakan media yang sudah ada, dan mungkin saya akan menambah bioring sedikit ya. Pertama, kita bisa lihat saya mengeluarkan media filter lama terlebih dahulu, dan mungkin sebagian saya akan cuci terlebih dahulu ya. Yang perlu diingat untuk juragan-juraganku, ketika mencuci media filter itu jangan dicuci sampai bersih, hanya dibilas saja. Kenapa seperti itu? Karena media filter yang sudah ada itu sudah tumbuh bakteri baiknya. Jadi di saat mencuci itu jangan sampai dibersihkan sampai bersih ya. Untuk memelihara ikan diskus, kejernihan air, pH air ataupun TDS itu sangat penting. Jadi wajib diperhatikan sistem filtrasi akuarium juragan-juraganku ya. Fungsinya sangat banyak sekali tentunya. Jika sistem filtrasi kita bagus, air akuarium akan menjadi jernih, ikan diskus kita juga akan lebih terlihat sehat, dan juga apabila akuariumnya itu aquascape, tumbuhan yang ada di aquascape itu juga akan terlihat subur. Simak video ini sampai selesai ya, karena di akhir video saya akan memperlihatkan bagaimana cara agar ikan diskus terhindar dari berbagai penyakit. Karena mungkin bagi pecinta ikan diskus, penyakit seperti jamur, velvet dan lainnya itu hal yang wajar. Simak ya sampai selesai video ini. Kita bisa lihat bersama di sistem filtrasi talang saya ini, masing-masing sekat terlihat sudah mature ya. Jadi di masing-masing lapisan itu sudah terlihat bakteri baik sudah mulai tumbuh dan memiliki rumah sendiri-sendiri. Nah, setelah media filter sudah saya angkat semua, saya juga akan membersihkan atau sedikit menguras air yang ada di dalam filter talang saya ini. Nah, kenapa saya kuras? Karena saat ini saya ingin benar-benar membuat media filter talang yang bagus, sehingga hasilnya akan memuaskan nantinya. Walau nanti akan agak menunggu dan membutuhkan waktu agar bakteri itu tumbuh kembali, itu tidak apa-apa, karena memang ya butuh perjuangan untuk menjadikan akuarium itu airnya sangat bersih dan jernih seperti kristal. Kalau juragan-juraganku di rumah
dalam memelihara ikan diskus menggunakan sistem filtrasi seperti apa ya? Mungkin kita bisa sharing-sharing pengalaman bersama dengan cara tulis di kolom komen video ini ya, di bawah ya. Kita bisa sharing bareng tentang bagaimana cara sistem filtrasi yang baik dan benar, kemudian bagaimana cara memelihara ikan diskus agar tetap bagus warnanya, begitu ya. Cukup lumayan menguras tenaga, menguras sistem filtrasi dengan akuarium 1 meter ini. Padahal ini juga saya baru membuat sistem filter talang 1 meter, itu pun tidak terlalu besar ya filter talang saya, tapi ya bisa dilihat kan, memang agak membutuhkan waktu dikit saja agar tidak terlalu terasa. Sembari saya menguras filter, saya bercanda gurau dengan teman saya di sebelah ini, sharing-sharing, dan mungkin agak lucu juga ini membahas tentang mau membeli alat untuk penyedot pembersih akuarium. Akhirnya udah agak mulai mau selesai ini menguras air di dalam filter talang ukuran akuarium 1 meter ini. Saya sudah tidak sabar untuk mereplace atau memasukkan media filter yang sebelumnya saya pakai. Bisa dilihat juragan-juraganku udah mulai bersih, dan itu terlihat lampu UV saya sudah masih menyala ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah bisa dimulai. Sekarang kita mulai memasukkan media filter ke filter talang ini. Yang pertama, saya memasukkan karang jahe di kolom atau di bagian filter talang pertama saya. Kemudian saya campur dengan kulit kerang besar. Nah, fungsinya apa kulit kerang itu? Nantinya bisa menyerap racun yang ada di dalam kandungan air. Nah, setelah ini saya akan melapisi dengan busa biofoam. Setelah busa biofoam, saya lapisi lagi dengan busa dakron putih. Kita lihat bersama-sama ya di video ini. Dalam meletakkan busa biofoam ini, diusahakan ukuran itu sesuai dengan ukuran filter talang kita. Jangan sampai ada rongga yang terlewatkan ya.
Setelah lapisan yang pertama sudah selesai tatanannya, kita lanjut di lapisan nomor 3 filter talang kita. Tahu nggak kenapa lapisan nomor 2 saya lewati dari awal? Nanti akan saya beritahu di akhir video ya. Sekarang kita lanjut di bagian atau di lapisan nomor 3 filter talang ini. Di lapisan nomor 3 saya menggunakan biobol sebagai media atau rumah bakterinya. Mungkin di filter talang saya yang lama, biobol saya taruh di lapisan yang pertama, dan saat ini saya pindah di lapisan yang nomor 3. Sekarang kita beralih untuk mengambil media filter di kolom atau di lapisan nomor 2 filter talang ini. Saya akan mengambil medianya, kemudian saya juga akan menguras air di lapisan media filter nomor 2 ini ya. Lihat video berikut ini. Jika ada saran atau masukan ataupun mau sharing, silahkan tulis di kolom komentar video di bawah ini ya. Kita sharing-sharing bersama terkait media filter yang pas dan cocok untuk memelihara ikan diskus. Di lapisan kedua ini saya akan menambahkan bioring keramik. Mungkin di filter talang yang sebelumnya saya tidak menggunakan bioring keramik, dan saat ini saya akan menambahkan bioring keramik di kolom atau di lapisan nomor 2 ini. Dan pastikan jika juragan-juragan menggunakan bioring keramik, sebelumnya bioring keramik itu harus sudah dicuci dengan bersih ya. Dalam memasukkan bioring keramik, hendaknya kita menata bioring keramik itu sampai tidak ada celah. Yang dimaksud kita menata bioring keramik di dalam filter talang sesuai atau berurutan, sehingga aliran air nantinya akan terkena oleh bioring keramik tersebut. Lihat dan simak dengan baik video ini, bagaimana cara menata bioring keramik di dalam filter talang yang baik dan benar.
Setelah bioring keramik selesai saya tata dengan rapi, saya tambahkan dengan batu apung di atas bioring keramik tersebut. Nah, fungsinya apa? Di bawah ada bioring keramik, kemudian atasnya saya tambahkan dengan batu apung. Jadi nanti ketika sudah dialiri airan air, batu apung dan bioring keramik akan membantu membersihkan atau memfilter bakteri buruk menjadi bakteri baik yang nantinya diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu di kolom nomor 3. Nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Untuk penataan batu apung sendiri diusahakan yang rapat, jadi tidak ada rongga yang agak besar yang dilalui oleh air. Seperti di video ini, saya menata batu apung ini dengan rapat, saya maksimalkan. Nah, mungkin setelah batu apung ini, atasnya batu apung, saya akan menambahkan bioring keramik lagi. Fungsinya apa? Agar air yang mengalir di aliran atau di kolom nomor 2 ini akan lebih bagus dan jernih ya. Fungsinya itu. Setelah itu saya tambahkan lagi yang terakhir, itu karang atau kulit kerang. Itu sebetulnya tidak ada fungsinya karena saya taruh paling atas, itu tidak terkena air. Fungsinya untuk menahan bioring keramik dan juga batu apung agar tidak mengapung kemana-mana ya. Simak video berikut.
Setelah lapisan nomor 2 selesai, kita lanjut di lapisan ketiga. Di lapisan ini saya menggunakan biobol. Tadi yang sebelumnya biobol itu saya taruh di lapisan pertama. Sekarang saya pindah di bagian atau di lapisan ketiga filter talang ini. Kenapa saya pindah di bagian ketiga? Karena di bagian pertama saya kurang cocok dengan hasilnya. Jadi saya pindah di bagian ketiga dan semoga hasil air ke depan akan lebih bagus lagi. Dan dipastikan pada saat pemasangan biobol ini jangan sampai terlalu banyak ya di dalam filter talangnya, karena untuk biobol sendiri akan lebih efektif apabila biobol itu saat terkena air, biobol akan berputar. Karena biobol ini sebagai rumah bakteri baik. Akhirnya sudah selesai juga setting media filter talang ukuran akuarium 1 meter ini. Lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Dan yang terakhir kita bisa lihat di situ saya tetap menggunakan lampu UV agar air yang sudah tersaring di beberapa media tadi sebelum turun atau keluar ke dalam akuarium, air tersebut dipastikan sudah bersih dari bakteri jahat. Jadi saya ulangi setting filter talang saya. Di lapisan pertama saya menggunakan karang jahe paling bawah, itu bisa dilihat. Kemudian saya tambahkan karang besar sedikit. Kemudian saya tambah lagi di lapisan nomor 2, saya menggunakan bioring keramik. Saya susun dengan batu apung dan saya tambahkan batu keramik lagi. Bisa dilihat ya juragan-juragan. Ini maaf agak berantakan saya membuatnya, karena yang paling atas itu buat sementara aja. Kita lihat lagi ya. Seperti ini saya membuat media filter talang akuarium ukuran 1 meter. Semoga dengan perubahan media filter ini air menjadi semakin jernih dan tentunya membuat ikan diskus saya semakin sehat dan akan mengeluarkan warna ikan diskus semakin cerah. Untuk lampu UV sendiri saya tidak pernah mematikannya, menjadi 1x24 jam itu non-stop tanpa mati sama sekali, agar menjaga kualitas air di dalam akuarium. Tuh lihat lampu UV saya taruh
di lapisan paling terakhir di dekat air turun ke dalam akuarium. Mungkin juragan-juragan bila ada pengalaman menggunakan lampu UV bisa sharing ya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar di video bawah ini ya. Kita sharing-sharing bareng bagaimana cara membuat filter talang akuarium ukuran 1 meter untuk ikan diskus. Saya menaruh lampu UV di dalam filter talang saya karena untuk keamanan ikan diskus saya. Karena jika lampu UV saya taruh di dalam akuarium nantinya akan mengganggu dan bahkan bisa membuat mata ikan diskus saya menjadi buram atau menjadi rabun. Jadi memang untuk pemakaian lampu UV harus diperhatikan tata letaknya khususnya. Karena setting ini sudah selesai, saya akan mencoba untuk menghidupkan mesin di dalam akuarium. Mari kita lihat bersama-sama untuk cara kerjanya. Air dan debit air itu akan berfungsi dengan baik atau tidak. Disinilah letak keberhasilan dalam membuat atau setting filter talang, karena banyak dan saya pun pernah mengalami untuk men-setting filter talang tadi itu akan luber airnya. Semoga kali ini air di dalam filter talang tidak meluber lagi. Kita bisa lihat debit airnya juga cukup lumayan normal, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi untuk aliran air saya kira sudah cukup untuk setting filter talang akuarium 1 meter saya ini. Kita bisa lihat bersama untuk aliran air sudah mulai naik perlahan-lahan. Kita bisa lihat satu persatu elemen dan satu persatu kolom filter talang saya sudah mulai terisi air. Semoga video ini dapat memberikan wawasan untuk juragan-juragan, khususnya para pecinta ikan diskus ya. Memang untuk sistem filtrasi itu sangat penting sekali. Semoga filter talang saya ini cukup berhasil dan hasilnya memuaskan, air semakin jernih dan tentunya ikan diskus semakin sehat.
Kita bisa lihat di video, air sudah mulai menggenangi semua lapisan dan semua bagian. Satu persatu sudah mulai merasuk. Semoga filter ini menjadi rumah bakteri yang baik, yang bisa membuat bakteri jahat menjadi bakteri baik, dan kemudian air di dalam akuarium pasti lebih jernih tentunya ya. Walau cukup menguras tenaga, tetapi hasilnya pasti akan lebih baik lagi ini. Debit air terlihat mulai menggenang di lapisan nomor 3. Kita lihat bareng-bareng. Debit air atau aliran air juga cukup normal, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Semoga ke depan biobol saya ini dan bioring saya ini menjadi rumah bakteri yang bagus untuk bakteri baiknya. Kita lihat bersama, untuk aliran air sudah mulai turun ke akuarium. Itu tandanya filter talang saya yang saya gunakan ini bekerja dengan normal, tidak ada air yang luber atau tumpah. Jadi saya cukup puas dalam mengerjakan atau setting media filter talang akuarium saya kali ini. Terima kasih juragan-juragan, sampai durasi setengah jam lebih masih setia menonton video membuat filter talang ukuran 1 meter ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng warna merah yang ada di pojok kanan itu ya, juragan-juraganku. Dukung dan support terus channel Pirsani Aquatic ini agar video-video selanjutnya lebih banyak untuk mengedukasi dan channel untuk semakin maju dan berkembang tentunya. Setelah ini saya akan menguras akuarium 1 meter ini, tapi videonya mungkin tidak akan saya perlihatkan karena ini saja sudah memakan waktu hampir setengah jam lebih. Kiranya nanti saya skip untuk cara menguras akuarium ikan diskus 1 meter. Mungkin saya akan membuat tutorial cara menguras akuarium 1 meter ikan diskus di video selanjutnya ya. Setelah saya kuras akuarium, nanti akan saya isi air dengan takaran pH dan TDS yang sudah saya atur sedemikian rupa sehingga ikan diskus menjadi lebih sehat. Nanti bisa dilihat setelah penggantian air saya ini. Dan tentunya nanti akan ada kejutan di ending video atau di akhir video. Saya akan memperlihatkan saya akan mencampurkan larutan atau obat untuk ikan diskus. Fungsinya agar menghindari
penyakit ikan diskus. Simak ya, jangan sampai skip di sini. Di akhir video akan ada penampilan atau penampakan akuarium yang sangat bagus sekali, dan itu mungkin langka ya, mengobati atau memberi obat-obatan ikan diskus di akuarium utama. Sebelum itu kita lihat bareng-bareng, dan saya akan mengurangi media filter yang sudah saya setting tadi. Kelihatannya saya terlalu banyak mengisi media filter tadi. Ini saya akan mengurangi bioring yang sudah saya pergunakan agar bioring nantinya bisa berputar sesuai arah arus air tersebut.
Akuarium saya terlihat sangat keruh dan kotor sekali ya, juragan-juragan. Semoga setelah media filter ini, air yang ada di dalam akuarium saya ini menjadi lebih jernih seperti kristal. Dan pastinya sebelum itu saya akan mengurasnya terlebih dahulu. Ya, langsung saja juragan-juragan, ini penampakan akuarium setelah saya kuras dan menggunakan media filter yang baru seperti di video yang di depan tadi ya. Kita bisa lihat begitu jernih sekali air yang ada di akuarium, dan ikan diskus saya juga terlihat sehat-sehat. Nah, setelah penggantian air, saya juga akan memberikan obat-obatan untuk ikan diskus serta air. Ini fungsinya untuk pencegahan penyakit ikan diskus. Obat yang saya pergunakan ini namanya Actriflavin, yaitu gunanya untuk pencegahan penyakit pada ikan diskus. Kita bisa lihat bersama bagaimana cara kerja obat ini. Obat ini sangat aman untuk tumbuh-tumbuhan aquascape dan tentunya sangat aman juga untuk ikan diskus ataupun ikan hias lainnya. Kita bisa lihat bersama, nanti obat ini akan secara menyeluruh menyebar di dalam air akuarium. Saya sengaja langsung memberikan obat ini agar ikan diskus mudah beradaptasi dengan air yang baru, serta air yang baru ini tidak mudah ada bakteri jahatnya, sehingga ikan diskus tetap dalam kondisi fit dan bugar, tidak mudah terserang penyakit. Untuk penggunaan obat ini, pertama memang akan membuat air di dalam akuarium terlihat keruh, tetapi itu sangat sehat untuk ikan. Kita bisa menunggu 3-1 minggu ke depan agar air kembali jernih lagi. Kita bisa lihat bersama reaksi ikan diskus saya ketika ada obat di dalam akuarium ini. Jadi memang obat Actriflavin ini tidak mengganggu kesehatan ikan dan juga tidak mengganggu pertumbuhan tumbuh-tumbuhan aquascape saya. Di aquascape akuarium 1 meter ini saya menggunakan tumbuhan warna hijau, yaitu tumbuh-tumbuhan kadaka, ada juga yang tumbuh-tumbuhan merambat yang warna hijau. Saya juga menggunakan anubias. Yang saya gunakan berjenis anubias nana. Kenapa saya memilih anubias? Karena anubias bisa digolongkan tumbuhan aquascape yang susah mati dan sangat low maintenance-nya. Jadi memang sangat cocok untuk akuarium aquascape ikan diskus. Perubahan warna air sangat terlihat sekali ya juragan-juragan. Obat sudah mulai menyebar ke seluruh akuarium, dari ujung pojok atas, pojok bawah, kanan, kiri, tengah sudah terjangkau semua. Kemudian kita bisa lihat baik itu ikan diskus ataupun ikan neon tetra saya, itu tidak terjadi gangguan dan ikan pun
tetap normal, tidak ada yang stres ataupun gagal adaptasi. Saya juga menggunakan heater, fungsinya untuk menghangatkan air. Apabila suhu air sudah mulai dingin, heater akan otomatis menyala. Jadi memang untuk memelihara ikan diskus ya begini, dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya susah. Mungkin juragan-juragan bisa deh sharing-sharing pengalamannya memelihara ikan diskus di rumah. Tulis di kolom komentar bawah video ini ya, kita sharing-sharing bersama. Ciri-ciri ikan diskus yang sehat itu bisa kita lihat melalui siripnya. Ketika sirip ikan diskus yang atas dan bawah itu mengembang seperti di video, berarti ikan diskus tersebut sangat sehat, tidak ada penyakit sama sekali. Nah, saya sangat suka jika ikan diskus saya siripnya mengembang seperti di video ini, karena itu tandanya ikan diskus saya sehat-sehat. Warna air akuarium sudah mulai menghijau. Walaupun mungkin saya menunggu 3 atau 7 hari kemudian, pasti air dan kondisi ikan akan lebih sehat daripada sebelumnya. Simak dan tonton terus channel Hobi Kita 504 ya juragan-juragan. Apabila ada pertanyaan atau masukan dan saran, bisa ditulis lagi di kolom komentar di bawah video ini ya. Saya tunggu. Pastinya saya akan membalas dan merespon satu persatu untuk komentar-komentar dari juragan-juragan semuanya. Saya berharap video ini dapat mengedukasi untuk memelihara ikan diskus. Mungkin durasi video ini lumayan panjang ya, sampai 1 jam lebih. Tapi dibalik itu kan ada makna tersendiri ya bagi pecinta ikan diskus. Kita bisa lihat dan sharing-sharing bersama terkait memelihara ikan diskus, kemudian cara membuat filter talang yang bagus untuk ikan diskus, itu juga sudah saya review semua. Kiranya sampai di sini dulu video tutorial membuat atau memperbaiki filter talang akuarium 1 meter untuk ikan diskus, khususnya akuarium 1 meter aquascape ikan diskus saat ini. Salam dan sehat selalu juragan-juraganku. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Semoga video ini dapat mengedukasi dan bermanfaat untuk para juragan-juraganku, khususnya para pecinta ikan diskus di seluruh dunia. Salam hangat untuk kita semua. Terima kasih.